Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, beserta Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai yang saya hormati, beserta jajarannya. Saya hari ini senang sekali karena hari ini tanggal 14 Februari. Ya, 14 nomor kami Pak dari Partai Demokrat. Dan saya melihat warna biru menggelora di ruangan ini. Luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Ketua dan Pak yang penting biru Pak. Ya, termasuk mapnya biru juga. Terima kasih atas semuanya. Berarti ini menunjukkan nomor 14 produktif Pak. Kerja. Baik, saya langsung kepada pertanyaan. Saya bicara tentang data bahwa hingga bulan November tahun 2022, saya lihat DJBC ini mendata jumlah aduan penipuan yang masuk ke instansi mencapai 6.958 kasus. Angka ini tergolong melonjak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh DJBC untuk mencegah dan menindaklanjuti pengaduan terindikasi penipuan yang masuk ke pihak Bea Cukai untuk tahun ini? Karena pasti tantangannya juga sama atau mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena hal ini pun juga menyangkut nama baik instansi. Jadi kami butuh penjelasan dari Pak Dirjen, dan saya tidak pernah mendengar Pak Dirjen dan jajaran ini melakukan keliling di masyarakat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sosialisasi mungkin ya. Ini tidak pernah kami dengar karena kami tidak pernah diajak. Di contoh saja di daerah Tasik ini ada kantor itu ya Pak ya, Bea Cukai ya Pak ya, dan itu eksis kantor Bea Cukainya melakukan sosialisasi dengan masyarakat, namun tidak mengajak kami dari Komisi 11. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi kami di Komisi 11. Di Tasik. Ya. Jadi mohon ini menjadi catatan penting bagi kita bersama Pak, karena Bapak bersinergi dengan Komisi 11. Kemudian yang berikutnya, DJBC punya peran dalam mendukung kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor atau disingkat dengan KITE. Sebesar apa kontribusi DJBC karena kawasan berikat dan KITE ini sangat penting dalam peningkatan atau pemulihan ekonomi Indonesia. Ini perlu kami Komisi 11 dijelaskan. Berikutnya, dalam sisi pengawasan, saya ingin singgung sedikit tentang sisi pengawasan. Nilai pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan potensi kerugian negara dalam kasus penyelundupan impor rokok. Lagi-lagi impor rokok, Pak. Cukup besar nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DJBC baik tentunya ya, dengan bisa melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dan potensi kerugian negara, dengan potensi kerugian negara. Namun, di sisi yang lain, hal ini menunjukkan bahwa di negara kita ini kriminalitas masih tinggi. Apa yang dilakukan oleh DJBC untuk meminimalisir hal ini terjadi di tahun 2023? Berikutnya, selain capaian penerimaan keuangan negara, Bea Cukai juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector dengan turut andil mengawasi dan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal. Kira-kira seperti apa roadmap DJBC yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peran Bea Cukai sebagai community protector di tahun ini? Berikutnya, bagaimana evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBH CHT
dalam mengoptimalisasi penyaluran dana bagi peningkatan petani tembakau di daerah. Ini penting, Pak. Banyak sekali isu yang sedang dibahas untuk hal ini. Kemudian yang berikutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus menekan IHT, industri hasil tembakau, dengan terus menaikkan tarif cukainya saja. Karena konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksesif tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT, tapi juga memicu semakin maraknya peredaran rokok ilegal, yang mana justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah, penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Pemerintah perlu meningkatkan tax base atau barang lain yang kena cukai. Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan mengenai alternatif penerimaan cukai pemerintah selain cukai CHT. Berikutnya, dengan adanya berbagai tantangan seperti potensi perlambatan global yang signifikan di tahun 2022 dan diproyeksikan semakin melemah di tahun 2023, bagaimana kira-kira DJBC ini menghadapi tantangan dengan mengeluarkan berbagai terobosan tentunya ya Pak ya, buatlah terobosan-terobosan agar tetap bisa mempertahankan kinerjanya yang baik seperti tahun 2022. Dan yang terakhir nomor 14, dalam penjabaran kebijakan bea cukai di tahun 2022 seperti pengembangan smart custom and excise system, tolong Bapak sampaikan kepada kami bagaimana sistem tersebut mempengaruhi kinerja bea dan cukai, serta peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. Bagaimana kira-kira hal tersebut dapat ditingkatkan kembali di tahun 2023 ini. Jadi tuntas, selesai nomor 14 Pak, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mufatahah.